warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini di mata kuliah Geometri Transformasi untuk pertemuan kita yang ke-14 kalinya. Oke, dalam menyimak video ini saya ingatkan kembali agar supaya nanti menyiapkan alat-alat tulisnya ya, karena supaya apabila ada hal-hal yang perlu ditulis bisa kalian langsung menulisnya di buku kalian yang sudah kalian siapkan. Kita masuk ke materi selanjutnya. Kemarin kita rotasi, sekarang kita membahas tentang setengah putaran. Setengah putaran merupakan sebuah involusi lain yang mengelilingi sebuah titik dan mencerminkan setiap titik pada sebuah titik tertentu. Oleh karena itu, setengah putaran itu adalah pencerminan atau refleksi pada suatu titik ya, refleksi pada suatu titik terhadap sebuah titik. Nah, itu intinya itu ya. Kita definisikan. Sebuah setengah putaran pada suatu titik A adalah suatu padanan itu fungsi ya, dari suatu fungsi HA yang didefinisikan untuk setiap titik pada bidang sebagai berikut. Jika P itu tidak sama dengan A, maka HA P, peta dari P dengan setengah putaran terhadap titik A itu adalah P aksen, sedemikian hingga A itu berada di tengah-tengah antara P dan P aksen. Jika P itu sama dengan A, maka HA itu sama dengan A, atau HAP itu sama dengan A kalau P itu sama dengan A. Itu intinya. Kita lanjutkan pada teorema-teorema. Dari definisi kita bisa membuat sebuah teorema-teorema. Ini yang akan saya bahas ya, beberapa saja. Jika A itu sebuah titik, GH itu garis yang tegak lurus dan perpotongan di titik A. Misalkan ini G, terus ini H-nya ya, ini X, ini Y, maksudnya biar serupa dengan sumbu X dengan sumbu Y, tapi ini garis G dan ini garis H ya, seperti itu. Ini sudah dikasih hanya yang ini, nanti G nya yang ini ya, tinggal dikasih sendiri ini itu G di sini ya. Karena G tegak lurus dengan H, maka kita dapat membuat sebuah sistem sumbu koordinat kartesius ortogonal dengan G itu sebagai sumbu X, ini G, dan H itu sebagai sumbu Y. A digunakan sebagai titik asal. A itu adalah titik pusat ini, perpotongan antara kedua garis tadi. Nah, terus sekarang di sini kita mau membuktikan HA itu sama dengan MG MH. M kemarin itu adalah sebuah pencerminan ya, refleksi ya. Harus dibuktikan bahwa untuk setiap P, misalkan kita ambil sembarang P-nya di sini ya, di sini P, di sini ya, maka berlaku HAP itu sama dengan MG MH P, seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Ini P aksen, ini P double aksen ya. Seperti itu ya. Jadi maksudnya dihitung dulu, HA setengah putaran dari ini, setengah putaran dari P terhadap A itu adalah P double aksen ya. Kita ulangi lagi, setengah putaran dari P terhadap titik A itu adalah P double aksen. Nah, dari sini ke sini, setengah putaran ini ke sini itu sama artinya dengan ini dicerminkan ke sini terhadap garis H. Maka di sini tertulis MH. Maka kalau seperti ini menghitungnya dari belakang dulu dan H, terus setelah itu dicerminkan terhadap garis G. Nah, ini ke sini itu sama dengan ini cerminkan terhadap garis H itu jadinya P aksen. P aksen dicerminkan terhadap garis G itu jadinya P double aksen. Jadi ini ke sini itu sama dengan ini ke sini dicerminkan terus dicerminkan lagi ke sini, seperti itu loh intinya. Itu adalah yang pertama ya, teorema yang pertama ya. Buktinya bisa kalian baca sendiri ya nanti ya. Ini andaikan kita bahas aja lah. Andaikan P itu X, Y itu tidak sama dengan A, jelas ya. A di sini P Y nya di sini jelas ya. Ini kita misalkan tidak sama dengan A. Kalau P sama dengan A, maka langsung bisa diketahui karena hasil refleksinya maupun setengah putaran dari P itu adalah dia sendiri. Nah, untuk P tidak sama dengan A, maka andaikan bahwa pula HAP itu sama dengan P aksen, yaitu X1, Y1. Jadi HA ini ya, itu P aksen ini ya, X1, Y1. Jadi ini
nilainya adalah negatif X, negatif Y. Jadi kita perhatikan ini dulu. Oleh karena A itu titik 0,0, titik tengah P aksen itu, maka 0,0 itu sama dengan ini. Sehingga X1 ditambah X itu sama dengan 0. Berarti ini itu sama dengan 0, terus ini sama dengan 0 gitu loh. Dari sini itu perolehannya dari sini, seperti itu. Maka bisa diketahui X1 itu sama dengan negatif X dan Y1 sama dengan negatif Y. Nah, ketemu negatif X sama negatif Y. Oke, demikian ya. Jadi HAP itu artinya HAP itu adalah setengah putaran titik P terhadap titik A itu adalah titik P negatif X, negatif Y. Ini maksudnya P aksen ini ya, kurang aksen. Perhatikan sekarang komposisi pencerminan. Komposisi pencerminan seperti ini ya. Nah, maka yang dihitung dulu adalah MH-nya ya. Jadi yang di dalam ini adalah MH-nya. Terus setelah itu baru MG-nya ketemu negatif ini. Jadi kalau P tidak sama dengan A, maka HAP itu sama dengan MG MH P. Seperti itu ya. Jika P sama dengan A, maka ini sudah tadi ya, tak jelaskan di awal ya. Seperti itu. Yang berarti karena kedua-duanya itu adalah nilainya sama, yaitu ini HAP itu sama dengan ini ya, kalau P-nya tidak sama dengan A. Terus jika P sama dengan A juga ini juga mana ya tadi, juga ini juga ya, maka untuk setiap P berlaku semuanya ini terbukti. Teorema selanjutnya, jika HP itu setengah putaran, maka H pangkat negatif 1 H inverse itu sama dengan HP, merupakan sebuah involusi. Sekarang perhatikan buktinya ini ya. Ini ada titik A, ini ada titik P. Jadi setengah putaran titik A terhadap P itu adalah A aksen, sedemikian hingga P ini terletak di antara tengah-tengah A aksen, seperti itu ya. Sekarang A aksen itu adalah HPA. Ini adalah peta dari setengah putarannya A, seperti itu ya. Terus kita inverskan ya, kita inverskan, maka ketemu seperti ini. H inverse berarti HP pangkat negatif 1 A aksen itu sama dengan, dari inversnya dari sini ya, itu adalah HP pangkat negatif 1 kali HPA. Nah, atau dari keduanya ini agar mudah dipahami, masing-masing ruas dikalikan HP pangkat negatif 1. Nah, jika dikalikan HP pangkat negatif 1, ini dikali ini, inverse dikali dia sendiri, maka hasilnya adalah identitas kali A, maka A gitu. Terus ini tetap sama ya, maka dari itu karena ini HP pangkat negatif 1 A aksen sama dengan A ya, maka dari itu diperoleh kesimpulan bahwa H pangkat negatif 1 P itu sama dengan HP, seperti itu ya. Jadi misalkan HP-nya A itu nilainya ini, lah H inverse-nya A aksen itu ternyata adalah ini sendiri, kembali ke A lagi. Maka yang demikian itu hanya itu merupakan involusi, seperti itu. Teorema selanjutnya adalah setengah putaran adalah suatu isometri ya. Buktinya bisa dibaca sendiri ya, ini ya, kita memakai kongruensi ya, seperti itu. Terus teorema selanjutnya untuk ABC, titik A, BC ini tidak segaris, maka komposisi dari ketiga setengah putaran ini itu adalah sama. Nah, perhatikan ini CBA setengah putaran ini, berarti kita menghitungnya dari ABC ya, itu misalkan sama dengan HD. Nah, maka HD inverse itu sama dengan ya ini diinverskan. Nah, berdasarkan komposisi fungsi, ketika ini diinverskan, maka tadi kan ngitungnya dari si A, B, C toh. Kalau ini inverse, maka ngitungnya dari C, B, A. Nah, C, B, A. Bentuknya seperti ini. Jadi nilainya ini itu adalah sama. Kita lanjutkan teorema. Hasil kali 2,5 putaran adalah suatu geseran ya. Untuk itu nanti buktinya dicari sendiri ya di internet.
teorema selanjutnya, untuk ABC tidak sekaris maka dengan ini ya, ini yang tadi ya, yang ini penjabaran yang tadi. Oke, selanjutnya rumus setengah putaran. Rumus setengah putaran itu adalah misalnya A di sini setengah putaran terhadap titik P X, B, Y, P, maka hasilnya adalah A aksen, di mana A aksen itu X aksen, Y aksen. Maka ditulis A aksen itu sama dengan HPA, gitu. Di mana XP-nya itu sama dengan X dikurangi ditambah X aksen per 2. Karena nah, tengah-tengahnya ya P-nya tadi. Terus Y P itu sama dengan Y ditambah Y aksen per 2. Ketemu X aksennya itu seperti ini dari sini, ya toh. Ya, jadi dari sini itu ini dikalikan ini, maka ini ditambah X aksen, maka hasilnya sama dengan 2 kali XP. Ya, terus kalau mencari X aksen berarti tinggal 2 XP ini dikurangi X, seperti itu saja sebenarnya sih. Untuk Y-nya juga ikut, maka diperoleh rumus aturannya seperti ini. Ada sebuah latihan soal, kalian kerjakan. Jika tidak bisa tolong ditanyakan ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.